melihat banyak teman-teman itu ada pencapaian, kemudian hal-hal yang rasanya kok achievement-nya luar biasa sekali. Nah kadang apa kemudian dampak yang dirasakan kita sebagai konsumen sebetulnya memang hanya nonton aja sih, tapi secara tidak langsung. Ya, itu teorinya kan social comparison, perbandingan sosial ya. Dan orang karena kalau tidak siap kan merasa saya cuma segini ya. Itu yang di medsos kok teman-teman sudah pada lulus, nilainya bagus. Ini sarapan kok di Singapura ya. Misalnya seperti itu. Halo Sobat Psikologi, kita berjumpa lagi di podcast Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Bersama saya, Ika, yang akan memandu episode ke-6 ini dengan topik dari Internet Paradoks ke Psikologi Digital, Manusia di Era Layar. Tentu saja topik ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bermedia sosial untuk komunikasi, entertainment, bahkan menjadi media belajar dan ruang kreativitas. Nah, saking manusia cenderung bersahabat dengan dunia digital ini, tentu berpengaruh pada perilaku kita atau bahkan kesehatan mental kita. Dan kali ini kita akan mengupas lebih dalam fenomena ini, dan tentu saja sudah ada narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Afin Fadila Hilmi, MS. Bu Afin merupakan guru besar dan dosen di Fakultas Psikologi UGM. Beliau juga peneliti yang menekuni kajian tentang cyberpsikologi sebagai expertise beliau. Bahkan dalam pidato guru besarnya, beliau juga memaparkan tentang aspek-aspek psikologis interaksi sosial di ruang cyber. Tanpa lama-lama kita langsung sapa dulu ya. Selamat pagi Bu Afin. Pagi, baik. Bu Afin, terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk kita ada podcast di episode ke-6 ini dengan topik cyberpsikologi, tentu adalah expertise Bu Afin ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya Bu, karena kan Bu Afin ini sangat menekuni cyberpsychology gitu. Mungkin banyak juga yang penasaran, apa sih yang melatar belakangi itu untuk menekuni isu ini? Oke. Jadi di tahun 2015, waktu itu saya sebagai Kaprodi Magister Psikologi diminta oleh dekan untuk melakukan satu kajian mengenai pengembangan keilmuan, sains ke depan itu seperti apa. Nah, hasilnya langsung saja kami riset luar biasa ya waktu itu. Riset begitu banyak artikel yang kami baca, buku, wawancara, dan salah satu hasilnya adalah bahwa ke depan cyberpsikologi itu menjadi riset yang banyak diminati. Nah, dari hasil itu saya kok tertarik begitu. Ceritanya itu sesederhana itu atau se-complicated itu saya nggak tahu, tetapi jadi minat yang saya tumbuhkan itu dasarnya dari proses kajian. Proses kajian dan konsisten untuk mengkaji. Paling tidak sampai sekarang ini. Iya, bahkan di era sekarang ini, wah ini justru ladangnya membuat cyberpsychology ini semakin harus terus dikaji. Nah, kita mau flashback dulu nih, teman-teman muda yang menyaksikan kita hidup di era serba internet gitu. Nah, sebetulnya sebelum ujuk-ujuk ke dunia internet ini, ekosistem internet ini, bagaimana sih Bu awal mula? Kok bisa booming gitu? Iya, jadi kita kembali lagi ke sedikit saja tentang sejarah internet ya. Internet itu merupakan satu proyek besar di Amerika yang waktu itu namanya ARPANET. Itu di bawah satu komando dari Angkatan Darat. Nah, dari Angkatan Darat itu bekerja sama dengan pusat-pusat penelitian di universitas. Lalu bagaimana caranya menghubungkan komunikasi di antara peneliti. Nah, kemudian ketemulah satu yang dinamakan dengan internet itu, yang awalnya itu merupakan jaringan kecil ya, waktu itu menghubungkan 4 universitas.
dan pusat-pusat riset kemudian berkembang menjadi sekarang ini jaringan global. Itu di tahun 1969. Awalnya itu begitu. Nah, kemudian email itu berkembang tahun 1980. Kemudian diikuti oleh pengembangan web, ya, itu tahun 90-an gitu. Iya, jadi kita pengguna sih ya, jadi jarang yang memahami bagaimana prosesnya itu. Kira-kira gitu Mbak, secara garis besarnya saja. Ya, saya setuju sih Bu. Kita sebagai pengguna ya, karena emang di era 2025 ini itu semakin kencang penggunaannya, bahkan setelah pandemi juga sepertinya serba internet sekarang. Nah, ini ada satu fenomena ini. Kenapa ya orang itu semakin terhubung, kita ada media sosial, aplikasi itu, tapi juga ada kajian-kajian yang juga menjelaskan bahwa internet ada dampak untuk orang itu mengalami kesepian. Ini kan paradoks gitu. Iya, jadi tahun 1998 itu publikasinya Crowd, ya, itu dia menulis tentang internet paradoks. Jadi ketika kita berselancar dengan internet seolah-olah itu menghubungkan dengan banyak orang, tapi di balik itu tuh ada satu rasa sepi. Kenapa itu? Karena ketika itu ya masalah emosionalnya itu belum tergali dengan baik. Jadi kita hanya seolah-olah itu terhubung, tetapi kedalaman emosinya yang belum ada. Jadi seperti sekarang ini tidak ada senyum, tidak ada, walaupun itu bisa digantikan oleh emoji ya. Iya, emoji. Iya, tetapi itu tidak cukup kuat. Nah, itulah internet paradoks itu yang berkembang, masih sampai sekarang ini masih ada. Gitu. Bahkan kajiannya sejak 98. Nah, kalau Ibu mengamati perkembangan saat ini, apalagi kaum muda ya yang banyak menggunakan internet ini, apakah paradoksnya juga semakin memberikan dampak? Banyak yang tidak paham tentang konsep paradoks, internet paradoks itu. Jadi seolah-olah ketika kita itu berselancar, menikmati, itu seolah-olah ya happiness itu yang kita rasakan. Faktor-faktor promotif itu yang kita rasakan. Artinya bahwa internet itu memberi ruang pada kita untuk berekspresi. Tetapi di balik itu sebenarnya ada faktor-faktor protektif yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini menjawab juga pertanyaan atau komentar atau satu fakta di lapangan, mengapa kita mudah sekali terjebak dalam adiksi apa saja, kecanduan internet, karena melihat internet itu di satu sisi Mbak. Gitu. Ini menarik sekali ya. Dan ini Bu, ini kan dalam bidang cyber psychology, rasanya tuh banyak sekali istilah. Tadi ada internet paradoks, kemudian cyber psychology sendiri. Sebetulnya lahirnya cyber psychology itu seperti apa? Nah, lahirnya cyber psychology ini semuanya distimulasi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang menyebabkan kita tidak hanya sekedar kirim email, tetapi bisa melakukan percakapan ya, bisa melakukan diskusi, bisa melakukan komunikasi. Nah, salah satunya adalah melalui web itu tadi. Nah, itu titik tolak di mana bahwa internet itu bukan hanya tools, bukan hanya alat, tetapi internet itu merupakan ruang kehidupan. Ruang kehidupan ya. Kalau saya mengatakannya ruang psikologis kehidupan. Ruang psikologis kehidupan. Ya. Jadi di sanalah kita bisa ya bercanda, bisa mengekspresikan kemarahan. Nah, kemarin ada satu berita misalnya ketika timnas kita kalah, ya itu kan langsung tagar, ya tagarnya luar biasa. Jadi, nah itu ekspresi ya. Bahkan sekarang gerakan-gerakan sosial juga
di ruang digital itu sangat masif. Nah, masuk sekali. Jadi ketika COVID-19, saya kira salah satu contoh itu di kampung saya maupun di Jogja, ini ada yang namanya gerakan Sambatan Jogja. Itu basisnya adalah WA Group, Mbak. Jadi itu salah satu cara menggerakkan sesuatu terhadap apa saja yang menjadi tujuannya, termasuk gerakan-gerakan yang tanda petik bersifat politis ya, ya itu luar biasa gitu. Ibu, berarti kan tadi kita sempat membahas paradoks karena ada semacam konsekuensi seperti kesepian. Kemudian juga ketika kita membuka fenomena cyber psychology ini, tadi gerakan-gerakan waktu COVID itu ternyata juga ada manfaatnya. Sangat bermanfaat. Memang Iya. kajian di ruang cyber psychology ini tidak melulu yang negatif-negatif, tapi juga ternyata ada pertumbuhan. Satu hasil riset yang menarik, Mbak, itu ketika bagaimana prososial behavior itu diterapkan di dunia online. Jadi online proses kita. Iya, salah satunya ketika ada bencana, ada kesulitan-kesulitan, itu ternyata orang mudah tergerak sekali. Dan itu cara mencari donasi salah satunya. Iya. Itu luar biasa ya. Jadi justru sekarang ini juga bisa menjadi ruang solidaritas. Iya, betul sekali. Muncullah istilah baru, ruang solidaritas ya. Karena kan kemarin banyak sekali gerakan massa yang itu memang berkoordinasinya tuh dari media sosial, kan untuk mengganti profil picture-nya, kemudian untuk hashtag itu media sosial gitu. Menarik sekali ya cyber psychology ini. Mungkin teman-teman juga tertarik untuk mengkaji atau bahkan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini juga ada tadi cyber psychology mungkin lebih banyak berkaitan dengan media di ruang-ruang cyber. Ya, jadi aktivitas manusia di ruang cyber, ya ini sangat relate dengan psikologi ya. Kita khususnya di situ ruang cyber. Beda dengan psikologi digital. Kalau psikologi digital itu lebih pada bagaimana dampak dari suatu teknologi digital terhadap suatu bentuk perilaku, dan itu biasanya bekerja sama dengan ahli-ahli dari seberang jalan teknik. Teknik ya, karena berkaitan dengan teknologinya ya, tapi beda dengan cyber. Kalau cyber memang disitulah sebenarnya kajian kita. Begitu, jadi semakin jelas ya sekarang, karena kan banyak yang langsung cyber psychology dengan psikologi digital. Ternyata memang ada singgungannya. Ada singgungannya, tapi memang ada perbedaannya gitu. Oke, ini menarik sekali ya terkait dengan cyber psychology itu. Nah, kita kembali masuk ke kehidupan manusia. Ketika tadi dibilang semakin banyak pengguna media sosial, apa saja yang ada di ruang cyber ini berpengaruh nggak sih sama identitas kita? Iya. Saya juga pengguna. Iya, kalau pembicaraan cyber psychology masih seputar pengguna ya Mbak, tapi dalam perspektif yang lebih dalam lagi seharusnya kita sudah bergerak ke ekosistem digital. Seharusnya di situ, jadi di situ kita punya peran yang lebih besar daripada sekedar pengguna. Nah, faktanya ini memang fakta yang di lapangan itu bagaimana kita mencitrakan secara digital ya tentang diri kita yang perfect, yang jangan ada kurangnya supaya menarik perhatian orang. Itu yang terjadi. Jadi identitasnya kadang-kadang tanda petik bisa fake ya. Tapi boleh nggak sih untuk ngeksis gitu? Nah itu dia, ngeksis itu riset saya yang pertama tahun 2000 berapa ya,
itu pada anak-anak di SMA Bantul, Mbak, eksis ya, judulnya memang yuk eksis dhisik gitu. Zaman sudah berubah ya, tapi mohon dipahami bahwa perfeksionis itu kan sebenarnya satu proses penyimpangan ya. Iya, betul. Nah, kalau tuntutannya selalu perfect, itu orang kan jadi stres, jadi kurang natural begitu. Nah, yang saya lihat memang kecenderungannya itu perfeksionis, ya. Tapi walaupun begitu, saya kira ini perkembangan yang kita ikuti saja lah. Nanti pada masanya akan balik lagi ke natural ya, saya kira. Iya, Ya. ada optimisme ke situ ya. Iya, iya, iya. Kalau tadi bicara soal eksis tuh, karena kan kalau kita lihat media sosial, ini saya sih sebetulnya yang Iya. sering konsumsi. Iya. Melihat banyak teman-teman itu ada pencapaian, kemudian hal-hal yang rasanya kok achievement-nya luar biasa sekali. Iya, iya. Nah kadang apa kemudian dampak yang dirasakan kita sebagai konsumen sebetulnya memang hanya nonton aja sih, tapi secara tidak langsung. Ya, itu teorinya kan social comparison, perbandingan sosial ya. Dan orang karena kalau tidak siap kan merasa, "Oh, saya cuma segini ya." Itu yang di medsos kok teman-teman sudah pada lulus, nilainya bagus. Ini sarapan kok di Singapura ya. Misalnya seperti itu. Mereka jalan-jalan liburan ke Raja Ampat, sementara saya kok tidak ya. Nah, ini kan satu fenomena sekarang kan yang ditonjolkan beberapa orang sebenarnya ya, yang influencer ya, saya kira yang fokusnya itu lebih ke sana. Jadi mungkin ya orang bilang flexing ya, Mbak ya. Oke, flexing. Ini kan sudah menambah ke anak pekerjaan ya, misalnya jadi content creator, influencer. Apakah itu juga menjadi dampak? Ya, saya kira itu peluang. Menurut saya peluang. Ya, saya mengamati ada satu content creator yang berbeda. Misalnya ada anak muda yang mengoptimalkan tentang pengetahuannya tentang keuangan misalnya. Ini kan jarang ya, tentang literasi keuangan misalnya. Itu kan peluang yang luar biasa. Nah, saya kira semua bidang bisa dioptimalisasi begitu. Oh gitu. Ini jadi motivasi juga nih untuk teman-teman muda yang memang pengen jadi konten kreator, karena ternyata medsos itu juga bisa jadi ruang edukasi begitu. Ruang edukasi dan ruang untuk ya mau nggak mau monetisasi ya, Mbak ya. Monetisasi. Iya, iya. Saya kira itu ruang yang bagus ya. Oke, ini dapat dukungan langsung dari ahli cybernya, karena juga sekarang untuk penghidupan pemuda, terutama bidang-bidang kreatif itu sudah memanfaatkan platform-platform itu. Ini peluang. Mungkin banyak yang jadi content creator. Kemudian itu tadi peluangnya, Bu. Kita kembali ke sisi paradoksnya ini. Iya. Karena tadi saking banyaknya ekosistem tadi Ibu bilang, ekosistem cyber ini seperti wah apa aja ada. Tapi kembali lagi tadi juga ada sisi dekat, kita terhubung, tapi juga di satu sisi merasa kesepian. Iya. Jarak emosinya ada, ya. Berjarak ya emosionalnya begitu. Ternyata sentuhan, senyuman itu mengandung makna ya, walaupun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, emoji itu ada likes, ada komen yang positif, tapi nampaknya fitrah manusia harus ketemu ya di satu sisi ya. Harus ketemu, berrelasi, berinteraksi langsung. Iya. Kalau dari kajian cyber psychology selama ini, apa sebetulnya celah-celah untuk mengantisipasi atau bahkan mengurangi potensi kesepian ini dalam penggunaan? Ya, yang pertama adalah banyak yang tidak sadar atau tidak paham tentang internet paradoks. Ya,
Jadi internet paradoks itu apa? Ini yang merupakan landasan dasar ya, Oh, oke, untuk gimana sih? landasan bahwa kalau kita ke dunia medsos, dunia internet itu ada paradoksnya, sehingga kita tidak berlebihan lah mengharapkan satu sisi, tapi sisi yang lain tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu ini relate dengan hasil riset bimbingan saya di S3 tentang digital well-being. Iya. Jadi digital well-being itu ada pergeseran ya dari dunia konvensional yang seolah-olah itu cuma happiness, life satisfaction begitu. Tetapi ketika itu masuk ke dunia digital itu tidak bisa, harus dua-duanya. Ada faktor promotif, ada faktor protektif. Jadi ketika kita happy begitu, itu sebenarnya ada warning juga tentang proteksinya gimana, protektifnya gimana begitu. Ya, jadi seperti dialektika begitu ya. Iya Bu, dan tadi saya juga menangkap kata kuncinya ya, harus aware begitu dengan internet paradoks. Ketika kita menyadari ini akan berpotensi paradoks, maka akan ada, kita harus mengurangi. Iya, jadi dinamisnya di situ. Ya, kalau yang konsep-konsep lama tentang kesejahteraan itu kan lebih banyak tentang bukan keseimbangan ya, bukan keseimbangan, bukan dinamis gitu. Happy begitu, kan begitu. Tapi di dunia digital itu tidak bisa seperti itu. Oke, Bu, tadi kan kembali bahwa kita juga harus balance ya terkait dengan interaksi langsung gitu. Nah ini ada fenomena, apalagi saya tuh karena sering KRL-an gitu. Jadi kalau di KRL itu kan memang banyak sekali orang, tapi kita juga pada akhirnya sibuk dengan HP kita sendiri. Dan tidak hanya di situ, mungkin kalau kita lagi hangout nih sama teman gitu, udah jelas ini ya, sambil nunggu makanan, apa itu ada tuh, karena saking terbiasanya asik sama smartphone-nya, paping kalau nggak salah. Nah itu kalau ibu melihat fenomena itu. Paping itu atau paping itu fenomena sosial global, Mbak. Jadi tidak hanya di KRL, Solo, Jogja, tidak hanya di Indonesia, tapi internasional, global. Jadi istilahnya fenomena sosial global, terjadi di mana saja. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Kemarin saya mendapatkan satu artikel tentang paping, dampaknya terhadap paping orang tua. Jadi paping itu bermacam-macam, Mbak. Paping itu tergantung pada partnernya siapa. Ada memang paping partner, terutama begini, paping itu terkait dengan orang dekat. Jadi kalau itu di KRL ya sudah, itu publik ya, kita juga nggak masalah ya. Tapi begitu itu menyentuh orang dekat, apakah dengan pasangannya, nah itu partner paping, apakah orang tua anak, itu paping orang tua. Nah ini yang saya baca di meta-analisis itu dampaknya luar biasa. Jadi anak-anak merasa diabaikan oleh kebutuhannya oleh orang tua, dan itu merupakan cikal bakal dari pengabaian emosional dan dampaknya pada perkembangan emosinya si anak. Dan kalau tidak salah hasilnya itu di Cina ya, itu menyebabkan calon-calon depresan. Calon-calon depresi. Karena biasanya kalau keluhannya kan anak-anak yang adiksi gadget begitu. Karena ini juga ada fenomena orang tuanya. Iya, orang tuanya jadi mengabaikan dan lebih responsif terhadap smartphone-nya daripada kebutuhan anak, dan anak itu merasa terabaikan kebutuhannya, dan itu mempengaruhi ya kestabilan emosinya. Ini nih, tapi karena saking terbiasanya pegang HP, kan berjam-jam 24 jam aja tuh mungkin kalau kita terjaga tuh pegang terus notifikasi berhenti,
ternyata di dunia sosial juga ada rentan pengabaian tadi. Iya. Iya. Pengennya juga balance, tapi ternyata juga ada Nah, fenomena gitu. mestinya ada istilahnya itu jam-jam tanpa HP ya. Misalnya sedang makan, nah itu mestinya bebas HP. Itu kan satu contoh ya. Dimana keluarga sedang berkumpul, itu juga bebas HP. Tapi kan kadang kita itu tidak sampai di sana ngaturnya ya. Dan kita sudah terbiasa dengan respon cepat. Biasa dengan respons. Iya, sehingga seolah-olah itu ketika kita mendapatkan informasi harus segera dibalas. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir ulang tidak harus secepat itu. Kalau itu bandingannya dengan kebutuhan anak. Iya. Wah, ini jadi fenomena yang serius sekali ya, apalagi jika berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan relasi dalam keluarga. Oh, ini seru juga untuk dikaji ya, cyber psychology ini. Kemudian ada mungkin beberapa fenomena lagi. Ini kan zamannya AI. Kalau zamannya AI ya betul sekali. Karena kita bisa edit foto, kemudian upload di medsos, itu kembali ke ini tadi ya. Kita menampilkan presentasi diri yang terbaik, tapi kadang-kala itu palsu. Bagaimana Bu Afin? Iya. Nah ini apa yang dibilang sebagai deepfake ya. Jadi banyak konten, apakah video, apakah ya terutama video itu yang sebenarnya itu palsu. Apakah suaranya, apakah aktornya begitu, itu merupakan penciptaan dari AI ya, dan itu bahaya sekali ya menurut saya. Ada bahayanya teman-teman. Ya. Dunia ekosistem cyber ini memang ada potensi-potensi untuk pertumbuhan kita, kreativitas, tapi juga ternyata kecil-kecilnya banyak sekali sampai deepfake tadi. Iya. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan, merancang presentasi diri, ya kembali ke identitas tadi ya Bu. Iya. Identitas. Identitas, dan tidak hanya sekedar identitas Mbak. Kalau itu memang dimaksudkan untuk membuat sebuah gerakan, menciptakan satu publik opini, nah itu sangat efektif sekali. Karena yang dilihat teman-teman yang di medsos itu kan bukan fakta, tapi seberapa sering dan seberapa cepat informasi itu terus digelontorkan. Nah ini era post-truth ya Mbak ya. Iya, kebenaran itu bukan berdasarkan fakta, tetapi sejauh mana informasi itu terus digaungkan. Ya ini fenomena echo chamber Mbak sebenarnya. Ini ternyata banyak sekali ya, kita kayak dari obrolan ini saja sudah belanja banyak fenomena dan materi untuk didalami. Nah, Ibu, kita kembali ke keilmuan psikologi terkait dengan potensi atau peran psikologi di dunia cyber ini bagaimana? Iya, saya kira satu step sudah kami lakukan, yaitu saya menginginkan sebenarnya yang pertama bagaimana sih mengoptimalkan peran dari semua aktivitas digital. Kalau bisa itu jangan menimbulkan kesakitan, jangan menimbulkan penyakit, jangan menimbulkan riak-riak, tetapi bagaimana bisa menimbulkan digital well-being. Nah ini teorinya sudah ketemu, konsepnya sudah ketemu, tinggal ke depan saya kira harus dibuat satu modul ya. Luar biasa. Ya, ini kepengen saya kok begitu. Ya, ini mungkin ada teman-teman psikologi yang tertarik, mungkin bisa ngobrolin juga sama Bu Afin ya, atau juga bisa baca-baca publikasi beliau, ada di Google Scholar dan Research Edit. Itu jadi memang potensi psikologi untuk masuk mengkaji dunia cyber ini sangat besar, dan kedepannya memang ini semacam jadi kajian yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya.
terutama kalau perkembangan teknologinya semakin berkembang cepat, itu terus akan menimbulkan dinamika yang baru. Mungkin istilah baru Istilah baru akan muncul lagi begitu, sehingga seperti kejar-kejaran Mbak para peneliti di ruang cyber ini. Saya sebagai pengguna saja merasa ini sudah sangat canggih dari ada AI dan sebagainya itu. Kebayang kalau kedepannya itu akan seperti apa dan secepat apa gitu. Iya. Ini luar biasa. Tergantung dari ruang sebelah kanan kita. Di Fakultas Teknik. Perkembangan teknologinya. Perkembangan teknologinya ya. Dan juga jadi ini ya Bu, ruang untuk berkolaborasi antar disiplin. Iya. Kajian cyber psychology ini juga mungkin akan bersinggungan dengan banyak disiplin juga. Nah ini Bu, kan ada banyak teman-teman muda nanti yang menyaksikan. Mungkin Bu Afin ada closing statement atau pesan-pesan untuk generasi muda. Iya, sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ruang internet itu bukan sekedar alat saja. Jadi internet bukan hanya sekedar alat saja, tetapi sebagai ruang kehidupan. Nah, di dalam ruang kehidupan psikologis ini optimalisasi itu menjadi penting. Dan ujung-ujungnya harus well-being. Kuncinya itu ada di well-being. Terima kasih Bu Afin. Tadi kita sudah belanja banyak sepertinya dari awal sejarah internet, kemudian kita menemukan kuncinya internet, paradoks, dan juga beberapa fenomena seperti pumping, flexing, dan sebagainya. Nah ini kan juga satu pengetahuan. Kembali lagi kuncinya adalah kita mengetahui paradoksnya, maka kita bisa meregulasi bagaimana kita akan menjadi agen atau aktor di ekosistem cyber yang luar biasa ini. Baik, Bu Afin, terima kasih sekali. Sama-sama. Perbincangan ini sangat banyak menunjukkan insight, dan teman-teman jika ada komentar, pertanyaan maupun tanggapan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Oke, kalau begitu saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.